Shalom, selamat datang di perayaan Jumat Agung Sekolah Minggu HKBP Resort Tanjung Priuk. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung dengan tema Aku Beruntung Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, senang sekali rasanya kita masih bisa memperingati Jumat Agung kali ini meskipun lagi-lagi harus online dan via Zoom. Benar ya Bang? Tapi walaupun tidak bertemu langsung, seperti tahun sebelumnya, kita harus tetap semangat dan tetap bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Kita dapat beroleh keselamatan lewat pengorbanannya di kayu salib. Sebentar lagi kita memulai ibadah perayaan Jumat Agung kita. Adik-adik diharapkan tetap fokus selama mengikuti ibadah ya. Kita akan memasuki ibadah Jumat Agung kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Kehadiran Tuhan Yesus adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia. Kehadirannya dalam rupa manusia merupakan bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Mari kita bersyukur dengan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya!
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu yang berdosa ini, ajarlah anak-anak-Mu ini selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Manusia tidak pernah bisa menghapus dosanya karena manusia adalah makhluk berdosa. Hanya darah Yesus yang dapat menghapus dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan, kesembuhan dan hidup yang kekal. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hukum Taurat hari ini terambil dari titah yang ke-6. Janganlah engkau membunuh. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang rela meninggalkan tahtanya dan rela mati bagi kita. Betapa bersyukurnya kita karena Dia sayang pada kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami, Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Salib Yesus mengalirkan kebangkitan dan hidup yang baru bagi kita. Tanda paku di kaki dan tangan Yesus adalah tanda cintanya Tuhan kepada kita. Mari kita angkat lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Peristiwa Jumat Agung memenuhi yang dinubuatkan Yesus sendiri, bahwa Dia mau mengawali sengsara dan akan mengakhiri perutusannya, yakni wafat di kayu salib. Dia adalah Allah manusia, Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati serta merasa takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Ia menderita tanpa dosa, menyatakan bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Mari kita nyanyikan lagu Pada Kaki Salib-Mu. Salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung,
adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Inam berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, masih ingat kan kalau Inang menyapa anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priuk apa kabar? Jawabnya adalah luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, sekarang Inang coba ya. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priuk, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita berpakaian yang rapi, kita duduk yang manis, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih. Pada hari ini kami mau memperingati hari kematian-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, ini mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Inang baca dari sini, adik-adik sekolah minggu semua membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar bagaimana kisah perjalanan kesengsaraan Yesus. Yesus dihianati oleh satu orang muridnya yang bernama, ada yang tahu? Ya, benar, Judas Iskariot. Judas Iskariot menjual Yesus. Judas Iskariot memberi Yesus untuk disalibkan. Akhirnya Yesus harus memikul salib yang sangat berat. Yesus harus mengangkat kayu salib mulai dari bawah sampai ke atas gunung yang bernama Golgota. Melalui salib inilah Yesus memikul beban yang sangat berat sekali. Ketika sambil memikul salib, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus ditendang, Yesus dipukul
oleh orang-orang yang berdosa. Bagaimana adik-adik sekolah minggu semuanya? Pasti adik-adik merasa sangat sedih. Yesus yang tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus harus memikul kayu yang sangat berat. Tiba-tiba ada seorang yang melihat bagaimana Yesus sangat lelah sekali. Para prajurit menyuruhnya, "Hai engkau, siapa namamu? Sini engkau menggantikan Yesus memikul salib ini." Dia bernama Simon. Kemudian dia membantu Yesus memikul salib yang berat. Karena Yesus sudah sangat lelah dan kesakitan. Karena aniaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ketika Yesus sampai di kayu salib, akhirnya Yesus dinaikkan. Yesus digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib, tangannya dipaku. Kedua tangan Yesus sangat sakit sekali. Darah bercucuran dari tangan Yesus. Begitupun dengan kaki. Tadi dikatakan mereka mencucukkan anggur asam ke tubuh Yesus yang sudah terluka. Itu membuat Yesus sangat kesakitan. Bahkan Yesus sudah sangat kehausan pun tidak diberi minum. Mereka juga membuat anyaman mahkota dari duri, memakaikannya ke kepala Yesus. Akhirnya tubuh Yesus bercucuran dengan darah. Kemudian mereka juga memasang di atas salib Yesus, "Inri, inilah raja orang Yahudi." Tahu gak adik-adik kenapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan bukan karena dosa-dosa Yesus. Yesus disalibkan karena dosa adik-adik sekolah minggu semuanya. Karena dosa mama, dosa papa, dosa inang pendeta, dosa kita semuanya, orang-orang yang ada di dunia ini. Karena dosa-dosa itulah Yesus harus mati di kayu salib. Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Bagaimana tadi ada dua orang penjahat di kanan dan kiri Yesus. Yang di kiri Yesus berkata, "Hai engkau, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami juga." Kata penjahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus. Kemudian ada penjahat yang di sebelah kanan, dia menegur temannya yang di sebelah kiri Yesus. "Hai engkau, tidak bisa berkata demikian. Kau tidak bisa menyamakan diri kita dengan dia. Kita disalibkan karena memang kita telah berdosa, hukuman yang setimpal akibat dari dosa-dosa kita. Namun Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini." Kemudian Yesus juga berkata, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Inilah perkataan Yesus kepada setiap orang yang menganiaya Yesus, yang mengoyak-ngoyak baju Yesus, jubah Yesus, yang mencambuk, yang memukul. Karena apa? Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Betapa beruntungnya kita, adik-adik sekolah minggu. Betapa istimewanya kita. Akhirnya kita, manusia yang berdosa ini, telah mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari adik-adik sekolah minggu, kalau selama ini kita sering sekali berbohong, kita sering mencuri, kita sering melawan orang tua, kita malas belajar, melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan hari ini di Jumat Agung. Adik-adik sekolah minggu semuanya harus sudah bertobat. Harus sudah jadi anak yang baik. Anak-anak yang betul-betul
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak lagi melawan. Ketika orang tua menyuruh belajar, langsung belajar di rumah. Ketika orang tua memanggil, menjawab dengan sopan. Ketika ada ibadah online yang diberikan, yang disampaikan oleh kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu dari gereja KBP Tanjung Priuk, adik-adik sekolah minggu betul-betul dengan tulus hati mengikutinya. Oleh sebab itu, kita semua adalah anak-anak yang beruntung, yang telah mendapatkan pengampunan keselamatan dari Yesus. Mari kita menunjukkan pertobatan yang sejati. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, Yesus disalib karena cinta saya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus sangat mencintai kita semua. Yesus sangat mencintai adik-adik sekolah minggu. Yesus sangat mencintai kakak abang guru sekolah minggu, papa dan mama, bahkan seluruh keluarga kita. Mari kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman di dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung. Tuhan, pengorbananmu di kayu salib itu telah menunjukkan bagaimana kesungguhan dari kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya firman ini melalui kematian Yesus kami boleh menjadi anak-anak yang betul-betul tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi perbuatan kami itu selalu boleh menyukakan hati orang tua, hati keluarga, terlebih lagi menyukakan hati Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu Tuhan, berkati mereka di dalam studi mereka, begitu juga apapun yang menjadi cita-cita mereka, biarlah mereka betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh meraih setiap masa depan mereka. Berkati seluruh orang tua mereka di dalam pekerjaan, terlebih lagi di dalam membimbing anak-anak yang telah Engkau karuniakan. Mampukan orang tua supaya selalu berhikmat di dalam membimbing anak-anak yang telah Engkau karuniakan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Tuhan, berkatilah kehidupan kami semuanya, bahkan setiap apapun pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu HKBP Tanjung Priuk, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Inang Pendeta Melva Boru Simangunsong atas firman Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya kita, terutama adik-adik, dapat lebih bersyukur lagi karena kita telah beruntung menjadi anak Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau menghimbau kepada adik-adik yang ingin mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengirimkan lewat rekening di bawah ini, atau adik-adik bisa menginformasikan kepada orang tua supaya orang tua bisa sama-sama mengecek untuk nomor rekening gereja ada di grup sektor masing-masing. Begitu melimpahnya kasih Tuhan untuk kita, begitu banyaknya berkat yang Tuhan sediakan. Mari terus mengucap syukur pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan,
atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Horas.